Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Scholarship Hunters, perkenalkan nama aku Dede Ramdan. Aku penerima beasiswa unggulan tahun 2019. Di video kali ini aku pengen sharing hal-hal apa saja yang menjadi penilaian beasiswa unggulan tahun 2021. Nah, informasi ini aku rangkum dari waktu 2019 tanda tangan kontrak di Jakarta, juga dari webinar sosialisasi beasiswa unggulan yang saat ini banyak diadakan oleh Forum Beasiswa Unggulan Wilayah bersama Puslapdik. Oke, apa aja yang menjadi penilaian dalam beasiswa unggulan tahun 2021 ini? Yuk kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama yaitu kelengkapan berkas. Nah, teman-teman, memang beasiswa unggulan ini memerlukan banyak berkas gitu ya. Dan itu semua menjadi penilaian oleh tim BU gitu, teman-teman. Nah, dan perlu diperhatikan teman-teman bahwa berkas yang diupload itu harus sesuai dengan yang diminta di web gitu. Misalnya di web itu mintanya upload KTP. Nah, maka kita juga harusnya upload file KTP gitu. Nggak boleh ijazah ataupun KK ataupun berkas lainnya gitu. Jadi harus sinkron antara apa yang diminta di web dengan apa yang kita upload. Oke, yang kedua, nilai rapot, USBN ataupun IPK. Nah, teman-teman, selain berkas yang kita upload itu ada juga nilai yang kita upload, yaitu nilai rapot, nilai USBN ataupun IPK untuk mahasiswa ongoing. Nah, khusus untuk IPK juga ada minimal nilainya gitu, yaitu 3,25. Nah, diusahakan teman-teman memang harus memenuhi standar minimal ini gitu, karena kalau di bawah 3,25 biasanya langsung terseleksi oleh sistem dan tidak lolos ke tahap selanjutnya. Jadi memang IPK harus di atas 3,25 gitu ya teman-teman. Nah, kalau IPK lebih tinggi juga ya lebih bagus, artinya peluang diterima lebih besar gitu teman-teman. Oke, yang ketiga, nilai TOEFL ataupun IELTS. Ini khusus untuk S2 ataupun S3 gitu. Nah, selain untuk S1 itu ada nilai IPK, ada nilai USBN. Nah, untuk mahasiswa S2 S3 itu ada nilai TOEFL dan nilai IELTS gitu atau IELTS. Nah, untuk TOEFL juga dan IELTS ini ada minimalnya juga. Untuk TOEFL ITP itu 550, IBT itu 61, dan untuk IELTS itu 6. Nah, memang harus memenuhi standar minimal ini. Seperti yang sama kayak IPK, kalau di bawah standar minimal ini otomatis terseleksi oleh sistem, jadi tidak lolos ke tahap selanjutnya. Jadi diusahakan melebihi standar minimal ini, lebih tinggi, lebih berpeluang untuk diterima di beasiswa unggulan gitu. Oke, yang keempat itu ada organisasi. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang seorang aktivis atau organisator, merupakan sebuah nilai lebih gitu ya buat teman-teman yang sering berorganisasi gitu. Nah, di web juga ada formatnya untuk organisasi ya. Nah, jadi bisa diupload aja gitu teman-teman. Oke, yang selanjutnya, yang kelima ada pengalaman kerja atau kompetensi. Nah, di tahun 2021 ini memang BU menargetkan untuk masyarakat berprestasi. Ya, memang seperti namanya ya, kategori masyarakat berprestasi. Nah, pengalaman kerja juga teman-teman, jika punya pengalaman kerja atau kompetensi itu sangat istilahnya berpeluang untuk diterima gitu di beasiswa unggulan gitu, berpeluang lebih besar gitu dibandingkan yang tidak punya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman punya pengalaman kerja, misalkan jadi guru les ataupun misalkan pernah ngajar di sekolah ataupun pengalaman kerja lainnya, itu bisa diupload di web. Dan juga misalkan teman-teman punya kompetensi nih, misalkan pernah pelatihan Microsoft Office misalkan ya, dan ada sertifikatnya misalkan dari Kominfo misalkan. Nah, itu teman-teman bisa upload aja dan itu menjadi nilai lebih buat teman-teman gitu. Oke, nomor 6 itu prestasi ataupun karya. Nah, buat teman-teman yang punya prestasi ataupun karya, boleh banget tuh diupload di web pendaftarannya, itu menjadi nilai lebih buat teman-teman. Untuk prestasi itu ada minimalnya, yaitu tingkat kabupaten. Dan aku dapat info tentang prestasi yang ideal gitu menurut tim BU gitu ya, yaitu yang pertama yang diselenggarakan oleh pemerintah, misalkan Kemdikbud, Kominfo, Kementerian Kebudayaan, dan kementerian lainnya gitu. Itu sangat istilahnya bergengsi gitu, dan ya sangat dihargai oleh tim BU gitu. Misalkan yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional gitu ya, ada kompetisi sains nasional, ada fiksi, VLC, dan kompetisi atau lomba lainnya gitu. Kalau dapat medali emas di ajang tersebut, wah itu
peluangnya besar sekali diterima di beasiswa unggulan. Dan untuk prestasi yang ideal yang selanjutnya itu prestasi yang berjenjang teman-teman. Jadi misalkan seleksinya itu harus di tingkat kabupaten dulu, ke provinsi, ke nasional, baru ke internasional. Jadi misalkan enggak ujuk-ujuk langsung ke nasional ataupun ke internasional gitu. Nah itu jadi yang lebih harga itu yang berjenjang dulu gitu teman-teman. Oke, yang ketujuh itu esai. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa beasiswa unggulan ini harus bikin esai gitu teman-teman ya, dengan tema Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia, minimal 1.500 kata. Nah mungkin aku ingin menekankan untuk esai ini, yang pertama jangan bikin ngedadak ya teman-teman. Yang kedua, kalau bisa revisian beberapa kali, minta revisinya ke penerima beasiswa unggulan tahun-tahun sebelumnya gitu teman-teman. Jadi esai ini nggak bisa ngedadak, nggak bisa asal-asalan juga gitu. Perlu perlu revisi, perlu pematangan gitu, agar esai ini tuh layak gitu buat didaftarkan di beasiswa unggulan gitu. Oke, yang ke-8 itu proposal studi. Ini khusus buat S2 ataupun S3. Nah, tentu saja proposal studi ini juga menjadi sebuah penilaian bagi tim BU ya, khususnya untuk S2 dan S3 gitu, tentang mungkin rencana kontribusi di jurusannya seperti apa untuk bangsa gitu, dan hal-hal lainnya. Jadi proposal studi juga sama seperti esai, nggak bisa ngedadak, harus ada beberapa revisian mungkin dari penerima sebelumnya, tahun sebelumnya. Pokoknya harus dimatangkan semaksimal mungkin untuk proposal studi. Oke, yang terakhir nomor 9 itu rekomendasi. Nah teman-teman, di beasiswa unggulan ini kita juga harus bikin surat rekomendasi ya, bisa dari kepala sekolah, ketua jurusan, dari kepala desa, ataupun pejabat-pejabat lain. Intinya sih yang mengenal kita sih teman-teman. Nah jadi di surat rekomendasi tersebut merekomendasikan kita ya, yang sudah mengenal kita, memberikan rekomendasi bahwa kita itu misalkan akhlaknya baik, misalkan prestasinya bagus, punya banyak kelebihan. Nah itu dicantumkan di surat rekomendasi teman-teman, dan template-nya juga sudah ada, tinggal di download aja di web. Dan memang surat rekomendasi ini juga menjadi salah satu pertimbangan di penilaian beasiswa unggulan ini. Oke teman-teman, itu aja yang bisa aku sharingkan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa diterima di beasiswa unggulan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.